Nah, itu di foto. Kalau di buku ada. Ya, ini Heri Mulyono. Ya kan? Nah, Ini. kalau Nah, ini yang kalau ini rekonstruksi, ya kan? Nah, ini Pak Heru Purnomo ini 4 jelas. Yang di belakang Aidit ini. Ya ini Pak wajahnya Heri Mulyono, mirip-mirip kan? Gitu. Gitu. Tapi agak tebel bibirnya. Bibirnya tebel, saya bilang bibirnya itu merongos gitu Ini ya. siapa ini? Nah, ini anak-anaknya Heri Mulyono. Yang Silvana lagi. Yang Silvani. Silvani. Ya. Nah, ini adiknya Rimbo Gali Samudro namanya. Ini Pak Mulyono Erlambang, ayahnya Brigjen yang jarinya 4 itu. Gitu loh. Ini Mulyono Erlambang. Ayah kandung Heri Mulyono, kakeknya Heri Mulyono. Bukan ayah kandung dong, pamannya juga. Pamannya ya. Ini 4. Ya. Oh itu ya, itu. Ini loh. Ini yang ini Jokowi. Ini Heri Mulyono juga. Lebih itu. Mirip memang tapi. Memang ada kemiripan karena saudara. Gitu loh. Heri Mulyono. Ini Heri Mulyono, bukan Jokowi ini. Foto-foto. Ya ada nggak pakai kacamata. Nah ini, Iya. ini yang jari 4 lagi Ya, nih, Pak. Ditan, ya. Siapa Ini dia? Heri Mulyono, bukan, tapi diakui Jokowi, masalahnya gitu loh, Pak. Di ijazah ini fotonya. Bukan, ini foto waktu SMA, bukan ijazah. Ini diakui Pak Jokowi. Ya? Tapi foto editan itu. Tapi ini bukan siap cetak loh ya, baru dalam draft loh ya. Ini bukan bisa keliru. Ini yang Jokowi undercover 3 yang belum itu. Belum terbit ya. Dan saya sebenarnya nggak pengen bahas karena nanti orang tanyanya ini melulu nggak soal ijazah ini, gitu. Ya, ini foto ijazah ya. Ini fotonya Heri Mulyono ini. Ya foto mapalannya. Tapi ini diedit menjadi foto SMA, kan lucu. Bisa ya? Tapi Heri Mulyononya sendiri kan sudah meninggal. Sudah Pak. meninggal 2018. Ya, itu susah pembuktiannya. Pembuktiannya ke UGM dong. Oh iya. Ya, tapi saya kan nggak punya kepentingan. Yang saya pentingkan kan SMA-nya gitu loh. Daripada ijazah palsu ini. Jadi publik meminta kepada Presiden Jokowi untuk datang ke pengadilan. Buktikan kalau ijazah Anda itu palsu, asli. Bawa. Jadi tidak usah Anda kumpulkan rektor UGM, kampus, teman-teman SMA. Cukup sederhana sebenarnya persoalan ini. Kalau ada itikat baik dari Presiden Jokowi, tinggal datang ke persidangan, bawa bukti-bukti asli, selesai perkara. Betul. Karena ini sudah menjadi peristiwa hukum, tidak dapat dibuat menjadi peristiwa politik atau peristiwa di media sosial. Betul sekali. Jadi Jokowi jangan beropini ya. Demikian dulu karena ada peringatan dari pihak pengadilan untuk tidak riweh di dalam pengadilan, maka saya manut apa kata pengadilan. Harus hadirkan Jokowi, Silakan, tidak boleh lanjut. tidak. Luar biasa. Tetap semangat ya rakyat Ini Indonesia. animo rakyat Indonesia dengan kasus gugatan ijazah palsu. Halo Bayu Jiman. Enggak hadir sidang Masya Allah. jadi beringas. Begitu antusiasnya masyarakat ingin melihat sidang kasus gugatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan sekalian, kembali kita berjumpa di Jejak Semesta 65 Channel. Saya berharap bahwa kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu di bawah lindungan, bimbingan, dan pertolongan Tuhan Yang Maha Kuasa, sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan kita sehari-hari dengan lancar dan sebaik-baiknya. Kawan sekalian, beberapa waktu terakhir ini, seorang yang bernama Mambang Tri yang juga menulis buku Jokowi Under Cover 1, dan sekarang ini menurutnya sudah juga menulis buku Jokowi Under Cover 2. Saudara yang bersangkutan beberapa tahun sebelumnya, sekurang lebih 8 tahun sebelumnya, karena waktu itu pada kurang lebih tahun 2013-2014 ketika Pak Jokowi ingin mencalonkan diri sebagai calon presiden waktu itu, beliau ini telah menulis buku tentang Jokowi Undercover 1. Bahkan setelahnya Pak Jokowi mau mencalonkan diri dalam periode kedua, buku ini diluncurkan dan kemudian yang bersangkutan ditangkap karena dianggap banyak hal, diantaranya Kapolda waktu itu Pak Tito Karnavian
menganggap buku itu tidak ilmiah dan sebagainya, sehingga ditangkap dan dijebloskan dalam perjalanan penjara selama kurang lebih 3 tahun. Dan kini beliau sudah keluar, Pak Bambang Trias keluar dan menulis buku tentang Jokowi Undercover 2. Pada buku yang lalu dan berbagai keterangan yang dia sampaikan di berbagai media, termasuk yang dimuat kemudian dimuat di berbagai media sosial, di antara TikTok, yang paling banyak di Twitter dan lain sebagainya, di YouTube. Inti dari pertama dianggap bahwa Jokowi dipersoalkan tentang silsilah keturunan Jokowi yang dianggap tidak jelas Bapak Presiden Jokowi oleh Pak Bambang Tri ini di buku Jokowi Undercover 1. Dikatakan Jokowi juga punya keturunan, memiliki keturunan terkait dengan anggota Partai Komunis, keluar ininya. Itu dikemukakan oleh beliau, sehingga dianggap itu fitnah dan beliau ditangkap dan dijebloskan dalam penjara. Dan setelah begitu keluar, beliau kemudian menggugat ijazah SD SMP-nya Pak Jokowi karena dianggap ijazah yang dimiliki Pak Jokowi itu palsu. Bahkan SMA itu dianggap yang Pak Jokowi tidak sekolah, sehingga ijazah yang digunakannya itu palsu. Dalam kaitan dengan itu kemudian banyak orang merespon terkait dengan masalah status perkuliahan Jokowi di Universitas Fakultas Kehutanan UGM, yang kemudian juga sekali-sekali lagi yang beredar di media sosial dan macam-macam dianggap itu bukan ijazahnya Pak Jokowi. Bahkan banyak orang dari itu kemudian ada juga mengatakan tidak percaya bahwa Pak Jokowi itu kuliah. Nah, karena Bambang Tri ini meyakinkan sesungguhnya yang memiliki ijazah di fakultas yang itu, Fakultas Kehutanan itu, UGM itu adalah namanya Joko Purnomo, bukan Joko Widodo. Dan kemudian akan ada hubungan keluarga dan ada kemiripan, maka sesungguhnya Pak Jokowi itu menggunakan ijazah Joko Purnomo, fakultas UGM-nya di Fakultas Kehutanan UGM-nya, dan ada kemiripan sehingga dia juga mengatakan itu diedit dan lain sebagainya. Kuncinya itu sekarang ini kasus tentang gugatan ijazah palsunya Pak Jokowi itu sudah masuk ke pengadilan dan hakim telah menyidangkan itu 2 hari yang lalu dan kebetulan masih ditunda karena pihak Pak Jokowi belum mengirim pengacara atau siapapun yang mewakili mereka, termasuk Pak Jokowi sendiri tidak hadir dalam pengadilan itu untuk membuktikan atau membantah bahwa sesungguhnya Pak Jokowi itu sekolah loh di SMA Surakarta, SMA 6 Surakarta misalnya yang banyak kita baca, kemudian dibantah oleh pihak sekolah, teman-temannya mengaku teman-temannya Pak Jokowi seangkatan, bahkan ada yang mengatakan Pak Jokowi itu sangat pintarnya sampai juara umum terus di sekolah yang bersangkutan. Tapi herannya, mungkin belum terorganisir aja, mestinya mereka-mereka ini nanti ditampilkan di pengadilan untuk membuktikan bahwa itu apa yang dilakukan oleh Bambang Tri itu tidak benar. Yang menuduh Pak Jokowi itu memiliki ijazah palsu dan lain sebagainya tidak benar, buktinya ini dan lain sebagainya. Memang harusnya begitu dong ininya. Dan Pak Bambang Tri walaupun sudah ditahan oleh Barreskrim, tetapkan tersangka oleh Barreskrim karena kasus yang herannya kita, Barreskrim itu tidak menetapkan Bambang Tri beberapa waktu yang lalu bersama Gus Nur, seorang kiai muda yang terkait dengan pelaporan dugaan ijazah palsunya Pak Jokowi ini oleh Bambang Tri, tetapi justru ditetapkan tersangka oleh Mabes Polri, Barreskrim Mabes Polri terkait dengan masalah sumpah mubahalanya Gus Nur terhadap Bambang Tri. Jadi kira-kira begini, pada suatu kalau kita ikuti media sosialnya ya, di TikTok maupun di Twitter atau di YouTube, itu sebetulnya Gus Nur itu seakan untuk cerita dari Bambang Tri seakan tidak diyakini 100%. Karena untuk meyakinkan dirinya maka menantang Bambang Tri. Bambang Tri, apakah benar ini Pak Jokowi punya, menurut dia karena sangat benar dan saya yakin Anda bisa berani melakukan sumpah mubahalah. Dan di dalam Islam sumpah mubahalah itu boleh, ada peristiwa itu kan peristiwa Najran itu contoh Nabi dengan kaum Nasrani pada zaman itu ya. Nah itu kemudian itu berlaku.
Jadi sumpah mubahala itu sumpah kalau Pak Bambang Tri itu berbohong kepada publik dengan memfitnah Pak Jokowi misalnya bahwa Pak Jokowi tidak sekolah, ijazahnya palsu dan sebagainya, maka Bambang Tri harus bersumpah bahwa dirinya dan segala keturunannya akan diajab oleh Allah dengan berbagai bentuk ajab gitu loh. Nah, atau sebaliknya, kalau dia benar maka ajab itu ditimpakan kepada Pak Jokowi dan keluarganya. Dan dia lakukan itu sebagai Pak Gus Nur sebagai seorang kiai muda tentu mengerti soal ini. Tiba-tiba Mabes Polri tetapkan mereka berdua tersangka sebagai penista agama dalam kaitan masalah kegiatan. Ya saya tidak tahu, yang kita tahu melalui ini aja ya, di YouTube, media sosial itu aja. Yang lainnya mungkin Mabes Polri mungkin punya informasi lain sehingga mereka berdua ditetapkan sebagai penista agama Islam gitu. Makanya kita berheran-heran juga. Orang-orang juga banyak heran pertanyakan, kok Mabes Polri ditetapkan sumpah mubahala kok dianggap penista agama sih? Atau mungkin karena di media lain muncul yang kita tidak sempat lihat mungkin terkait dengan yang lain yang dianggap sebagai ada unsur lain di dalam penista agama itu. Tapi yang kita awalnya kita menduga bahwa Bambang Tri itu ditetapkan tersangka itu dalam kaitan masalah penyebaran informasi palsu. Tetapi itu palsu dan tidak palsunya itu kan mesti dibuktikan di pengadilan. Apakah Bambang Tri, pernyataan Bambang Tri yang mengatakan Pak Jokowi itu memiliki ijazah palsu SD, SMP, dan SMA, yang kemudian banyak orang ramai juga mengaitkan dengan UGM, sampai Pak Jokowi datang semacam reuni kecil-kecilan dengan teman-temannya, konon teman-temannya di SMA 6 itu Surakarta, kemudian tambah dengan teman-teman kuliahnya di UGM, bahkan dengan dosennya dosen pembimbing dan lain sebagainya. Wallahu alam, hanya Pak Jokowi dan mereka-mereka yang terlibat dalam ini tahu persis soal ini. Kita adalah generasi berikutnya, kita disodorkan dari suatu kenyataan ada orang yang bicara seperti ini dan kita terheran-heran aja. Musibah besar dan musibah terbesar bangsa ini kalau ternyata andaikan dan ternyata bahwa Bambang Tri itu benar, bahwa ternyata Pak Jokowi itu tidak sekolah dan juga tidak kuliah dan menggunakan memalsukan ijazah dan editingnya ijazah saudaranya masih keluarganya, yaitu Bambang siapa itu Joko Wahyudi tadi yang sudah meninggal menurut Bambang Tri yang sekarang ini ini oleh Mabes Polri. Nah, saudara-saudara sekalian, terlepas dari Bambang Tri ini, ada yang mungkin mengatakan ini orang sinting, orang seorang presiden kok sudah 2 periode kok dibilang ijazahnya palsu dan lain sebagainya, KPU tidak teliti sehingga bisa lolos, atau ini persekongkolan, editing dan macam-macam lah. Tapi itu semua harus dibuktikan melalui pengadilan. Oleh karena itu pihak-pihak yang terkait dengan masalah itu yang mestinya harus datang dan mengklirkan ini menyangkut masalah nama baik seorang pemimpin bangsa, pemimpin negara besar, negara Islam, negara Indonesia, yang juga pemenang pemilu, katanya pemenang pemilu kedua, juga dikatanya pemenang pemilu, karena menurut versi lain, versinya para orang-orang pendukung Prabowo mengatakan sebetulnya menang itu Prabowo, cuma timnya Pak Jokowi yang tidak jujur sehingga suara Pak Prabowo itu banyak diambil ke Pak Jokowi sehingga Pak Jokowi dianggap menang. Yang kemudian Pak Prabowo juga sudah tidak mempersoalkan lagi dan bergabung sekarang ini sudah bergabung di pemerintahan Jokowi, dan ini juga sekali lagi bergabungnya Pak Prabowo sebagai kompetitor capres. Ini juga sejarah baru bangsa Indonesia. Bahkan baru pertama terjadi di dunia. Di dunia baru pertama kali terjadi di dunia. Jadi Prabowo sekarang ini juga meninggalkan para pendukungnya dan menikmati jabatan sebagai Menhan, ya. Dan di mana-mana memuja-muji luar biasa yang mantan kompetitornya, yaitu Presiden Pak Jokowi saat ini. Memuja dan memuji. Pak Prabowo di mana-mana pidato memuja dan memuji mantan kompetitornya, yaitu Pak Presiden Joko Widodo. Nah, oleh karena itu kawan-kawan sekalian, saya kira apa yang dilakukan oleh Bambang Tri ini memang terlepas dari benar tidaknya, dan ini sudah masuk ranah pengadilan. Kita sarankan supaya pihak Pak Jokowi harus menunjukkan membantah dan mengatakan bahwa kalau jika mereka benar,
bahwa seperti Pak Amin Rais mengatakan itu, ini ijazah asli saya SD SMP ini dan lain sebagainya, dan menyampaikan fakta-fakta dan saksi-saksi orang yang bersamanya, dan bersumpah tentunya akan disumpah di bawah Al-Quran kan sesuai agamanya, atau sesuai agamanya. Memang mengerikan Pak, mengerikan kalau kita dengarkan apa uraiannya Bambang Tri ini. Awalnya kita bisa sangat yakin ya, sangat meyakini apa yang dikatakan, karena bersumpah dia merasa kalau dia berbohong ditembak kepala saya dan macam-macam ininya. Dan dia menunjukkan ini, bahkan sampai sekarang, nanti sebentar kita akan kemukakan videonya. Bahkan ini loh, ini saudaranya ininya ini, namanya ini saudara dengan ini, bapaknya namanya ini, sesungguhnya ini, ibunya sesungguhnya namanya ini. Jadi kan disampaikan terbuka dan dimuat di berbagai media sosial, di YouTube, di Twitter, banyaklah menyebar setelah saat ini ya. Nah, jadi Pak Jokowi sebagai presiden ya, tentunya harus banyak, kalau mereka yang mengetahui harus membantah kalau mengatakan bahwa Bambang Tri itu tidak benar. Dan tentunya dalam kaitan dengan itu harus adu bukti di pengadilan. Dan Mabes Polri juga tidak boleh, pada saatnya harus Bambang Tri itu hadir di pengadilan untuk menjelaskan kenapa dia gugat dan menyatakan kalau itu benar. Pengadilan mengatakan Bambang Tri itu benar, tentunya status kepresidenan Jokowi juga masalah 2 tahun berturut-turut. Kita bisa dianggap ditipu. Kita bisa menganggap kita ditipu, dibohongin oleh Pak Jokowi. Karena ini sangat penting Pak Jokowi harus mengklarifikasi ini. Sehingga wibawa Pak Jokowi sebagai presiden jangan dipermainkan seperti ini. Datang ke pengadilan, datang bawa bukti dan mengatakan apa yang dibilang oleh Bambang Tri itu tidak benar. Apalagi Bambang Tri itu seorang wartawan yang dia juga mengaku ulang-ulang bahwa dia melakukan investigasi tentang latar belakang tentang Pak Jokowi, lingkungan tentang Pak Jokowi, termasuk proses rekod pendidikan, riwayat pendidikan Pak Jokowi. Jadi ini serius. Jangan dibiarkan ini berlarut-larut. Saya kira ini bahaya. Pak Jokowi, kalau ini benar dikatakan oleh pengadilan bahwa Bambang Tri itu benar, dan ini skandal terbesar, dan itu bisa seluruh dunia menertawai kita bahwa kita ini memang, andaikan itu benar ya, andaikan itu benar. Tapi walaupun begitu saya juga tidak terlalu yakin apa yang disampaikan oleh Bambang Tri, tetapi harus dibantah. Dan kemudian ini masuk ranah pengadilan, maka itu harus berargumen di pengadilan, menunjukkan bukti-bukti pengadilan bahwa apa yang disampaikan oleh Bambang Tri melalui bukunya Jokowi Undercover 1, Jokowi Undercover 2 itu tidak benar. Dan bisa juga Bambang Tri juga harus menerima bahwa kalau itu tidak benar, dia jangan lagi kemudian berkuar-kuar ke menyebar hoax atau fitnah itu, karena ini apapun kelemahan atau keadaan Bapak Presiden hari ini, Pak Jokowi, itu bangsa ini sudah memilih beliau sebagai presiden 2 periode. Dengan apakah punya prestasi atau tidak prestasi atau menjadi beban dari bangsa ini, kita tunggu sampai masa akhir jabatannya 2024 yang akan datang. Kita jangan menyebar berbagai fitnah dan hoax kalau itu memang fitnah dan hoax. Tentunya ini perspektif kita ya, di luar perspektif Bambang Tri gitu ya. Kalau itu tidak boleh kita memfitnah orang, apalagi kita Muslim. Ya, apalagi dia seorang pemimpin nasional kita, Pak Jokowi ya, seorang pemimpin, seorang presiden, tidak boleh. Bahkan kepada jangankan presiden sama manusia tidak boleh melebar fitnah dan melebar kebencian, betul loh. Nah karena dia presiden, maka kita minta, saya pun minta presiden melalui kuasa hukum atau siapa kelompok yang ditunjuk untuk menunjukkan bahwa atau Pak Jokowi sendiri yang datang dengan kebesaran jiwa sebagai presiden datang. Bahwa itu tidak benar, ini loh ijazah saya seperti yang dibilang oleh disarankan oleh Pak Amin Rais itu. Itu tidak benar yang dibilang oleh salah satu warga negara Republik Indonesia yang namanya Bambang Tri, itu tidak benar. Ini buktinya. Sehingga semuanya selesai dan itu diliput oleh berbagai media. Sehingga apapun keluar-keluarnya Bambang Tri itu tidak dipercaya lagi oleh orang di kemudian hari gitu loh. Dan kalau itu tidak benar, Pak Jokowi punya hak menuntut balik. Karena itu menyangkut marwah, nama baik Pak Joko Widodo juga hari ini sebagai pemimpin bangsa Indonesia. Jadi saya kira banyak orang menunggu itu, dan ini musibah besar kalau ini ternyata benar ya. Musibah terbesar bangsa ini kalau ternyata bahwa jika apa yang dikatakan oleh Bambang Tri itu benar adanya.
dan itu membuat kutukan rakyat ini terhadap, andaikan benar ya Pak Jokowi, jika Pak Jokowi berniat jahat membohongi kami semua, apalagi membohongi pemilih-pemilihnya selama kurang lebih sudah hampir 10 tahun ini. Belum lagi membohongi rakyat DKI, belum lagi membohongi rakyat Solo dan sebagainya. Nah, mudah-mudahan, dan kita juga tidak terlalu yakin apa yang dikatakan oleh Bang Menteri itu, tapi karena ini sudah masuk ranah pengadilan dan di mana-mana sudah berebar tentang informasi ini, dan itu juga dikemukakan dalam bentuk buku ditulis, dan dia Bang Menteri ini juga seorang wartawan sehingga mengatakan bahwa dia punya pengalaman menulis, dia punya pengalaman melakukan investigasi dan lain sebagainya. Data-data ini yang diperoleh juga melalui cerita tentang ini juga melalui investigasi dia ketemu berbagai pihak dan lain sebagainya. Oleh karena itu kawan-kawan sekalian, sebentar juga kita akan kemukakan beberapa video tentang beliau Bang Menteri yang bicara sebagai sambungan dari video ini, yang keterangan kita ini. Terima kasih teman-teman sekalian, jangan lupa share, subscribe dan like serta komen channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.